Om Swastiastu. Terima kasih kepada Bapak dosen atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nilo Made Yulia Widastuti, NIM 2011-031079, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Rombel 21, Mata Kuliah Agama Hindu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan LKM 8 mengenai Trihitekarana. Saya akan menjelaskan aspek-aspek yang dibahas dalam suatu artikel yang telah diberikan. Yang pertama yaitu aspek permasalahan. Berdasarkan artikel yang diberikan, aspek permasalahan yang ada yaitu munculnya Trihitekarana atau 3 penyebab kesejahteraan sebagai ideologi, konsep ilmiah, serta konsep kebijakan di bidang pertanian irigasi dan juga pertanian subak. Selanjutnya, teori-teori yang digunakan. Yang pertama yaitu Trihitekarana mengacu pada hubungan harmonis antara domain kehidupan agama atau paryangan, sosial atau pawongan, dan lingkungan teritorial Palemahan. Ini disampaikan oleh Ramstead 2014, Sutawan 2008A dan 2008B. Yang kedua, pertanian irigasi merupakan pusat kehidupan, kosmologi, dan juga praktik ritual keagamaan di Bali. Hal ini diilustrasikan dalam budidaya padi Bali dan juga pengelolaan air. Disampaikan oleh Sutawan 2008A, 28B, lihat Perseden dan Darmiase 2015. Yang ketiga, Trihitekarana juga disebarkan sebagai fondasi berbasis subak dari budaya dan identitas tradisional Bali oleh Pitana dan Setiawan 2005 dan Sutawan 2008B. Dan terakhir, Pitana 2010-147 menyatakan bahwa Trihitekarana mendikte orang Bali untuk selalu selaras dengan lingkungannya, baik fisik maupun non-fisik. Dengan Trihitekarana, menurut Pitana 2010, kearifan lokal yang sudah ditampung dan direvitalisasi dalam proses pembangunan. Selanjutnya, metode yang digunakan. Dalam artikel ini, menggunakan metode interpretatif yang mana artinya melihat sebuah fakta sebagai sesuatu yang menarik dalam memahami suatu makna sosial, di mana tipe penelitian deskriptif interpretatif ini mencoba mendeskripsikan pandangan yang ada di dalam suatu objek penelitiannya. Selanjutnya, hasil pembahasan. Terdapat 3 bagian yaitu paryangan, pawongan, palemahan. Kita bahas yang pertama yaitu paryangan. Berdasarkan artikel yang diberikan, dikatakan bahwa beras, air yang menopangnya, dan subak merupakan bagian integral dari kehidupan religius. Padi dipandang sebagai pemberian Tuhan dan sistem subak merupakan bagian dari budaya pura. Air dari mata air dan mengalir melalui candi. Selain itu, nilai paryangan juga terdapat bahwa di dalam subak sendiri terdapat sebuah pura yang biasanya digunakan untuk melaksanakan upacara atau ritual keagamaan. Yang kedua, pawongan. Di dalam subak ini tercermin dari kerjasama yang seimbang antara petani tetangga yang saling mendalami kegiatan ritual simbolik, di mana karena koordinasi sosial yang ketat dipimpin oleh pendeta kuil dan perlunya kerjasama yang efektif dalam pengelolaan air. Di sini menghubungkan ribuan petani dalam hierarki hubungan produktif yang menjangkau seluruh daerah aliran sungai. Dan terakhir, palemahan. Di sini terlihat dari sistem subak yang masih berfungsi secara utuh dan dikelola oleh masyarakat lokal, serta masih menerapkan sistem pengelolaan yang bertujuan untuk mempertahankan praktik tradisional dan juga menangkis pembangunan yang tidak tepat atau dampak pembangunan yang mungkin mempengaruhi lingkungan atau merusak lingkungan. Di sini subak juga masih memperhatikan perawatannya terhadap lingkungan, seperti bagaimana penekanan hama dan juga bagaimana pengelolaan air yang efektif. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi, berdasarkan artikel yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa Trihitekarana dapat bekerja sebagai konsep batas yang menghubungkan antara aktor masyarakat sekitar isu-isu seperti pariwisata dan lingkungan. Selain itu juga membuat masyarakat bertindak dengan cara menguntungkan lingkungan, karena konsep ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah lingkungan, di mana Trihitekarana sendiri mendikte orang Bali untuk selalu selaras dengan lingkungannya, baik fisik maupun non-fisik. Karena Trihitekarana merupakan kearifan lokal yang sudah ditampung dan juga direvitalisasi dalam proses pembangunan.
Trihita Karana juga disebarkan sebagai pondasi berbasis subak dari budaya dan identitas tradisional Bali. Selain itu, juga digunakan sebagai benteng dalam perjuangan budaya Bali terhadap ancaman luar. Dan jika subak punah, dikhawatirkan bahwa budaya Bali juga akan labil, bahkan dalam jangka waktu panjang bisa saja punah, yang mana akibatnya Bali akan didominasi oleh budaya dari luar. Sehingga konsep Trihita Karana khususnya dalam subak ini perlu untuk dijalankan lebih lanjut untuk mencapai tujuan awalnya. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terakhir saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.